Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman yang saya hormati, berjumpa kembali dalam mata kuliah Qiraatul Kutub yang ke-8. Kita akan berbicara dua hal pada pertemuan kali ini, yakni sunnah-sunnah mandi dan mandi-mandi yang sunnah. Ini apa maksudnya ini, kok membingungkan? Baik, langsung kita akan membaca kitab Fathul Qorib. Teman-teman silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa taghammadanallahu ta'ala bi ulumi fid dharain amin. Wa sunanuhu, karena kemarin kita membahas tentang mandi besar, maka ini hak domirnya kembali kepada al-wuslu ya. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnah mandi besar ialah khamsatu asya'a, 5 perkara ya. At-tasmiyatu, 1, membaca basmalah ya. Jadi sebelum mandi disunnahkan baca basmalah. Nah, kemudian wal wudu qablahu, dan wudu sebelum mandi besar. Kemarin ada yang tanya, ini kan ketika menjelaskan rukun-rukun mandi kok ada pernah membaca susunannya baru wudu sebelumnya, itu sunnah ya. Jadi kemarin kita berbicara fardu atau rukun ya, yang hanya 3 itu: niat, kemudian membersihkan najis dari badan, kemudian meratakan seluruh tubuh dengan air ya. Itu fardunya atau rukun-rukun yang wajib dilakukan ketika mandi. Nah, sedangkan wudhu ini adalah sunnah-sunnahnya. Maka kalau dengan begini kita tidak bingung kenapa kok susunannya berbeda dengan yang kemarin. Jadi 1, membaca basmalah, 2, wudhu sebelum mandi. Kemudian 3, wa imrarul yadi alal jasadi, dan menggosokkan tangan ya, alal jasadi, terhadap badan. Jadi menggosokkan ya, biar bersih, maksudnya digosok-gosok seperti ini. Wa imrarul yadi alal jasadi, dan menggosok-gosokkan tangan alal jasadi, atas badan. Wal muwalatu, dan segera. Kemarin penjelasannya segera ini ya tidak kegiatan aktivitas mandi itu dilakukan ya dari awal sampai akhir, tidak diselang-selingi dengan kegiatan-kegiatan seperti dijelaskan pada bab wudhu kemarin ya. Jadi sunnahnya mandi itu sekali mandi ya. Meskipun boleh misalkan teman-teman misalkan ketika malam misalkan junub ya, junub kemudian mau mandi kok dingin sekali, akhirnya yang mandi cuman kepalanya saja misalkan yang dibasahi. Dengan saya niat ya, membasahi kepala, saya niat mandi besar karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala, kemudian sambil membasuh kepala ya, membasuh bagian kepala. Karena kerasa dingin gak jadi mandi. Itu kemudian besoknya itu diulangi lagi. Pas ngulangi lagi itu boleh hanya membasuh sisa-sisa yang tidak dibasuh tadi malam, itu boleh seperti itu. Tetapi itu tidak mendapatkan kesunahan al-muwalatu, bersegera. Terus taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang anggota badan yang kanan alal yusra terhadap anggota badan yang kiri. Ya, cara penyiramannya ya disiram dari sebelah kanan. Ini kanan ini ya. Misalkan anggota tubuh yang sebelah kanan. Kemarin dijelaskan baik mulai dari atas maupun mulai dari bawah ya. Teman-teman misalkan sedang renang di kolam renang atau di danau atau di mana di kolam renang dalam kondisi junub, ketika loncat ke air kolam renang itu, sentuhan anggota badan dengan air pertama diniatkan untuk mandi besar, itu nggak apa-apa, sah ya. Jadi boleh seperti itu. Jadi ini sunnah-sunnah mandi besar ya. At-tasmiyatu, satu membaca basmalah, wudhu sebelumnya, kemudian menggosok-gosokkan tangan terhadap badan, bersegera, dan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Ini sunnah mandi.
Nah, sedangkan berikutnya ini yang akan kita pelajari juga mandi-mandi yang sunnah. Kalau yang kemarin kita pelajari itu hal-hal yang mewajibkan mandi itu namanya mandi wajib. Yang ada 6 itu ya. Yang ada 6 itu namanya mandi wajib. Ternyata ada mandi-mandi yang sunnah, yang disunnahkan. Nah, ini akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ini bab ialah fasal fi bayani jumlatin minal aghsalil masunati, di dalam menjelaskan sejumlah dari minal aghsali, dari mandi-mandi al masunati yang disunnahkan. Wal ightisalatu, lan adapun mandi besar al masnunatu yang disunnahkan iku sab'atu asyara ghuslan, ialah 17 ya, 17 mandi besar. 1. Ghuslul Jum'ati, mandi ketika hendak menghadiri Jumat ya. Jadi teman-teman yang ingin menghadiri hari Jumat, menghadiri Jumatan itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Ya, nawaitul ghusla lihuduril Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya, atau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi besar karena untuk menghadiri Jumat sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, wal idain, ya, mandi karena hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Pagi-pagi sebelum berangkat sholat Id itu disunnahkan mandi. Nawaitul ghuslah li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk atau karena Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Wal istisqai, dan 3 karena istisqa ini adalah salah satu ritual untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam kondisi paceklik, nah itu biasanya para ulama bersama masyarakat, bersama para jamaah sholat istisqa, memohon ampunan kepada Allah, kemudian memohon agar diturunkan hujan. Nah, ketika melakukan sholat istisqa ini disunahkan mandi besar. Wal khusuf ini mandi karena gerhana bulan ya. Wal khusufi dan gerhana bulan, wal kusufi dan gerhana matahari. Ketika ada gerhana matahari atau bulan disunahkan mandi ya. Wal ghuslu min ghaslil mayyiti, dan mandi karena memandikan mayit. Kemarin salah satu mandi wajib itu kan karena mati ya, yang dimandikan oleh orang yang masih hidup ya. Orang yang memandikan mayit itu disunnahkan ya untuk mandi besar. Wal kafiri idza aslama, dan orang kafir idza aslama, apabila masuk Islam. Jadi kalau ada mu'allaf itu disunnahkan mandi ya. Disunnahkan mandi. Meskipun ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang kafir yang masuk Islam itu wajib mandi karena pasti sebelumnya akan mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi, misalkan keluar air sperma, kemudian barangkali mungkin suami istri pernah bersenggama, maka sebagian ulama menyatakan wajib mandi ya. Tetapi di sini disebutkan ini dikategorikan ke dalam mandi yang sunnah. Wal majnuni, dan karena gila ya, orang gila kemudian sembuh itu sunnah mandi. Wal mughma alaih, dan orang pingsan ya juga disunnahkan mandi. Idza afaqu, apabila sudah sadar siapa al majnun wal mughma alaih. Kalau orang gila sudah sembuh atau orang pingsan ya, sudah bangun, sudah terjaga, maka disunnahkan mandi ya. Wal ghuslu indal ihrami, dan mandi ketika ihram. Walidukhuli Makkah, dan karena masuk Makkah. Walil wukufi, dan karena wukuf di Arafah. Walil mabiti, dan karena mabit di Muzdalifah ketika haji maupun umroh. Nah, ini mandi-mandi yang disunnahkan ketika berada di Makkah ya atau Madinah. Waliramyil jimari as-salasi, dan karena mandi karena
melontar jumroh as-salasi yang 3 kali itu. Walid tawafi dan mandi untuk tawaf, walis sa'i dan mandi untuk sa'i, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Walidukhul madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mandi disunahkan mandi karena memasuki Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mandi-mandi yang dilakukan di Makkah ya ataupun Madinah ya. Mudah-mudahan kita disempatkan untuk mengunjungi dua kota suci itu, Makkah, Madinah, dan melakukan salah satu ibadah mandi sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini ada 15 mandi sunnah. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, di antara berbagai macam mandi yang sunnah ini, yang manakah yang sudah pernah diamalkan dan yang belum diamalkan? Nah, ini sebisa mungkin kita pernah mengamalkan mandi-mandi ini walaupun sekali seumur hidup ya, kecuali mandi untuk orang kafir. Orang kafir janganlah, kita kan bukan orang kafir ya. Yang lain misalkan mandi Jumat, mandi Idul Fitri, istisqa, khusyuk, gerhana. Nah, ini kita disunahkan untuk mandi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.